Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Luwatul Azkiyah, Sinta Devi, dan juga Tia Septiana akan menjelaskan mengenai efek seks di media. Sifat seks di media. Taksonomi konten seksualnya dapat ditemukan pada berbagai sumber seperti majalah, video, film, dan situs web internet yang memiliki label seperti erotis, pornografi, maupun eksplisit secara seksualnya. Di sini terdapat dua materi mengenai seksual, yaitu yang pertama media kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual yang cenderung menuju pemerkosaan, perbudakan, penyiksaan, maupun memutilasi alat kelamin. Lalu yang kedua, media non-kekerasan seksual. Ini terjadi apabila seseorang itu saling menyetujui dan menunjukkan rasa kasih sayang. Namun, ini juga bisa disebut dengan erotika, di mana terdapat hubungan seks yang tidak menggunakan paksaan. Selanjutnya, ada seks dalam sastra. Tema seksual dalam fiksi telah ada sejak dahulu, semenjak munculnya fiksi itu sendiri. Contoh dari seks dalam sastra yaitu komedi Yunani kuno, yang dalam pembahasan kontennya seringkali memuat hal yang berbau seksual, seperti Lysistrata karya Aristophanes, yaitu komedi anti perang yang mengenai wanita yang menahan seks dari suami mereka untuk memaksa mereka berhenti berkelahi. Berbeda dengan apa yang biasanya dipikirkan sebagai pornografi, seks dalam sastra biasanya memiliki beberapa tujuan sastra yang diterima. Kemudian ada media elektronik. Sejak munculnya media penyiaran, standar untuk radio dan televisi biasanya lebih konservatif dari media cetaknya sendiri. Sebab media cetak itu lebih mudah melindungi anak-anak dari orientasi seksual daripada radio maupun TV yang berperingkat X. Justru yang lebih kontroversi adalah masalah ketersediaan materi seksual di internet yang hampir tidak memiliki batasan karena semua orang dapat mengakses. Meskipun ada banyak kepentingan dalam membatasi secara hukum akses anak-anak ke situs seksual yang eksplisit. Selanjutnya ada efek mengonsumsi media seksual. Salah satu efek dari mengonsumsi media seksual adalah gairah seksual, yaitu keadaan fisiologis tinggi yang memberi energi atau mengintensifikan seksual perilaku. Gairah seksual dalam menanggapi rangsangan yang biasanya tidak terangsang dapat dipelajari melalui pengkondisian klasik. Misal secara klasik mengkondisikan pria heteroseksual untuk terangsang secara seksual oleh sepatu bot wanita dengan memasangkan sepatu bot dengan foto wanita telanjang. Lalu ada legenda katarsis. Argumen katarsis mengatakan bahwa mengkonsumsi media seksual mengurangi dorongan seksual dengan majalah atau akting video, atau mungkin bersamaan dengan masturbasi, sebagai semacam pengganti yang tidak sempurna untuk yang sebenarnya perilaku. Lalu ada efek dari perilaku. Selain gairah dan perubahan sikap, konsumsi media seksual juga memiliki efek pada perilaku. Di satu sisi, media sebenarnya dapat mengajarkan perilaku baru, termasuk beberapa yang sangat kejam dan destruktif. Selanjutnya ada kekerasan seksual lebih buruk daripada jumlah bagiannya. Banyak orang yang tidak mau atau dilarang mengunjungi bioskop yang menayangkan film porno. Sekarang memiliki kesempatan untuk menonton materi seksual di kabel, video, atau internet dengan aman dan pribadi di rumah. Di luar seksualitas eksplisit dari video dan situs internet pornografi, ada peningkatan kekerasan seksual di majalah seks, baik di beberapa publikasi yang sangat berisi kekerasan, tetapi juga di publikasi yang lebih mapan seperti Penthouse dan Playboy. Pertama ada seksual sebagai pemicu perilaku kekerasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahan erotis memfasilitasi perilaku agresif, terutama jika peserta marah dan yang lain menunjukkan bahwa mereka menghambatnya. Juga, kekerasan seksual mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Yang kedua, dampak tergantung bagaimana wanita digambarkan. Beberapa studi awal memeriksa pemerkosa yang dihukum dan menemukan mereka terangsang oleh pemerkosa dan seks yang disetujui.
sedangkan pria normal hanya terangsang oleh seks yang menyetujui. Lalu film pemotong kekerasan seks di film-film mainstream. Tema seksual juga tidak terbatas pada film horor atau bahkan film berperingkat restricted. Film James Bond tahun 1995 dengan rating potential guidance GoldenEye menampilkan seorang penjahat yang merayu pria untuk berhubungan seks dengannya dan kemudian meremukkan mereka sampai mati. Ini juga berisi adegan rayuan dengan saling pukul yang sangat keras sebagai semacam foreplay. Perhatian utama dari film-film semacam itu adalah penjajaran antara seks dan kekerasan. Di negara-negara seperti India dan Jepang, pemerkosaan dan tindakan kekerasan lainnya terhadap perempuan bahkan menjadi hiburan standar dalam film aksi petualangan. Lalu liputan pers tentang kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa menjadi isu media di luar ranah hiburan. Cara media berita meliput kejahatan seperti pemerkosaan dapat secara halus mendukung mitos pemerkosaan. Menurut Benedek 1992, Meyers 1997. Dalam studi analisis kontennya terhadap banyak laporan surat kabar tentang beberapa kasus pemerkosaan tingkat tinggi. Benedek 1992 mengidentifikasi dua narasi pemerkosaan yang umum, yaitu pertama, femme, seorang wanita agresif secara seksual yang dengan sengaja merayu dan menghasut nafsu seorang pria yang kemudian tidak dapat mengendalikan dirinya dan memperkosanya. Kedua, perawan, wanita murni dan polos yang diserang oleh monster ganas yang sering digambarkan sebagai orang gila dan yang sering memiliki kulit lebih gelap dan status lebih rendah daripada korban. Mengurangi dampak kekerasan seksual. Pria paling terpengaruh secara positif oleh informasi bahwa wanita tidak bertanggung jawab atas serangan seksual yang dilakukan pada mereka. Ada juga beberapa bukti bahwa desensitisasi dapat dikurangi dengan memperkenalkan informasi terkait tentang mitos pemerkosaan dan ketidakakuratan penggambaran media setelah orang melihat beberapa media kekerasan seksual. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, hasil dari penelitian kekerasan seksual ini mengganggu, terutama mengingat meluasnya penayangan film kekerasan seksual oleh anak-anak dan remaja dan ketersediaan yang sangat meningkat melalui video dan internet. Demikianlah pembahasan hari ini mengenai efek seks di media oleh kelompok 6. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.